saat itu yang umpamanya kemudian tertutup akhirnya bisa diaksesnya itu bukan diaksesnya secara view langsung kemudian diumbar ya. Dan sini kan menjadi satu konten. Yang tidak boleh adalah suatu komunikasi, suatu layanan tertutup yang kemudian dibukakan akses kepada publik, di mana hal itu dibuka untuk kemudian di-share. Ya, nah, sekarang suatu komunikasi di sini, suatu komunikasi yang tertutup, pertama harus diakui oleh yang bersangkutan, oleh si pemilik akun kedua-duanya, bahwa ini adalah memang akun dia. Gitu. Kalau dia mau menuntut pihak yang sampai kemudian membagikannya kepada publik, membuat hal yang tertutup jadi terbuka, berarti pertama kan harus mengakui dulu bahwa ini adalah komunikasinya, berarti ini miliknya, berarti apapun kontennya, apapun di dalam mau dibilang benar atau salah itu di telematika nggak ada ya. Telematika tidak pernah membilang bahwa suatu konten suatu kata-kata itu benar atau salah, nggak ada. Tetapi sekarang kontennya itu akhirnya bisa terkomunikasikan sama publik. Berarti kan itu harus ada pengakuan, ada kerugian dari pihak dia gitu loh. Nah, itu dulu aja, kalau memang itu dia bisa lakukan, maka yang melakukan sharing ini komunikasi kepada masyarakat, ya tentu dia bisa bersalah. Tetapi ini kan dilakukan oleh pasangannya, dan kemudian secara hubungan sosial pasangannya di situ adalah dia untuk mengungkapkan suatu perselingkuhan, di mana secara hukum sendiri perselingkuhan, suatu hubungan di luar pernikahan itu adalah sesuatu yang dilarang. Nah, saat sudah dilarang, maka pihak yang mau melaporkan hal ini juga kemudian dia bisa mengalami kerugian. Jadi kalau untuk melaporkan hal itu akan menjadi rugi dua-duanya. Gitu. Kalau dibilang sebetulnya jangan, sebaiknya jangan itu dilakukan. Tetapi kalau itu mau dilakukan, sebagian dibilang pembocoran konten kepada publik, ya bisa-bisa saja, dan kemudian pihak menuntut pihak wanita. Tetapi balikannya adalah harus ada pengakuan dulu, dan saat pengakuan berarti juga admit ada suatu kesalahan, dan kemudian menghadapi hukum juga gitu. Dua-duanya yang dia tuduh dan kemudian yang tertuduh, dua-duanya jadi masuk yang menuntut dan yang dituntut, dua-duanya jadi kena hukuman juga. Repot aja dua-duanya. Ini menjadi sebuah perdebatan yang sudah sangat lama dan sangat tua, bahwa apakah kemudian sang selebritis punya tanggung jawab kalau kemudian para fansnya justru mengikuti perbuatan-perbuatannya yang tidak baik. Gitu ya, apakah itu menjadi salah sang selebritis atau itu murni kesalahan sang fansnya. Nah, dunia terbelah dalam hal ini. Sebagian melihat bahwa memang kelebihan atau privilege atau keuntungan menjadi selebritis itu diikuti sebenarnya dengan tanggung jawab lebih besar untuk bisa menjadi contoh dan teladan bagi para fansnya. Karena fans sejatinya adalah mesin fotokopi dari kehidupan sang artis itu sendiri. KPI tidak ada wewenang. Ini bukan menjadi ranah KPI dalam pemboikotan artis atau publik figur A, B, C itu bukan menjadi ranah KPI. KPI tidak dalam hal memboikot ataupun tidak punya wewenang untuk memboikot artis A, artis B, artis C yang sedang dalam masalah. Kemudian justru yang menjadi concern atau menjadi tugas dan wewenang kami adalah mengawasi isi siarannya dan juga mengawasi lembaga penyiarannya. KPI memastikan bahwa siaran ataupun tayangan program-program tayangannya benar-benar tidak hanya sekedar hiburan tapi juga informatif dan edukatif. Memang sanksi sosial itu lagi-lagi terpulang pada masyarakat. Kalau masyarakat itu sendiri masih memegang nilai-nilai tertentu, maka ketika sang selebritis kemudian melanggar nilai-nilai tersebut, akan dilakukan yang namanya cancel culture sebagaimana yang terjadi di Korea. Jadi di Korea antara pemerintah dan masyarakatnya sudah sepakat kalau ada nilai-nilai sosial dan budaya yang dilanggar, maka mereka kompak betul untuk kemudian menghukum tokoh, menghukum selebritis yang melanggar nilai-nilai moral, budaya dan sosial mereka, agar hal tersebut tidak lagi diulangi oleh tokoh, selebritis ataupun orang-orang terkenal lainnya di Korea. Di Indonesia bagaimana? Ini terpulang pada masyarakat kita. Kalau bicara hilang atau tidak seorang fans dari seorang selebritis, menjadi seorang selebritis itu pasti punya dua kubu.
kubu yang memang mencintai, kubu yang tidak menyukai. Nah, memang tugas para selebritis itu biasanya adalah tidak mungkin betul-betul menghilangkan orang yang tidak menyukainya, tapi biasanya yang akan dilakukan adalah memastikan lebih banyak orang yang mendukung dirinya. Nah, kalau bicara soal apakah perilaku, perbuatan, perkataan sang selebritis bisa membuat dia kehilangan fansnya, ini yang akan sangat berbeda dari setiap selebritis. Dan tergantung juga nilai-nilai yang dianut oleh para fansnya itu sendiri. Kedua belah pihak akan berdamai dan memberikan kesempatan untuk si S ini untuk bertaubat, ya, dengan cara menjanjikan sesuatu, ya, dengan kasih sayang dan juga tentunya dirangkul dan juga diberikan aku lihat di sini ada satu hal komitmen baru yang akan mereka jalani. Mungkin ini akan menjadi kesempatan terakhir. Jika itu akan terjadi lagi, maka serahkan kepada keluarga lagi, karena ini merupakan yang kesekian kalinya, ya. Dan kalau untuk keluarga dari yang sang lelaki tersebut, aku melihat di sini sudah bulat tekadnya untuk berpisah. Kalau dibilang karir dia jatuh pun, dia akan tetap bisa berdiri dengan diri dia sendiri, ya. Beda halnya dengan yang lelaki tadi, ya. Yang pria justru akan mengalami yang namanya kemerosotan, bahkan kesulitan nanti. Kesulitan dalam berkarir maupun dalam masalah materi. Kalau yang perempuan ini biar kata mau kayak gimana juga, dia memiliki background keluarga yang sukses. Sejatuh-jatuhnya dia bisa melakukan bisnis lain atau sesuatu hal yang lain. Ada upaya untuk mereka ini kembali, berbeda dengan pasangan yang satunya yang wanitanya ini terlihat ingin berpisah. Mungkin karena ya dipengaruhi oleh orang-orang yang lain. Tapi yang di sini nih sepertinya memang mereka sepakat berdua untuk ya sudah deh, gimana kalau ini diredam. Jadi kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan karena gosip yang sekarang ada. Ketika dia keluar, tidak menjaga kehormatannya, keluar rumah sampai sesuatu yang memang keluar dari koridor. Dia seorang istri, mestinya kan dia harus di rumah menjaga kehormatannya. Dia taat kepada suaminya. Kalau melanggar 5 ini, maka hukumannya ada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaknat ini bagi para perempuan-perempuan yang durhaka. Siapakah mereka? Ketika diperintah tidak taat, ketika dipandang menyebalkan, ketika dia disuruh menjaga kehormatannya, dia tidak bisa menjaga kehormatannya. Apa kata Rasulullah? Ini adalah calon penghuni surganya, calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dilaknat, hampir lagi nanti ketika masuk neraka. Buat saya, ini kan mereka itu disorot karena mereka selebritis. Mereka adalah orang yang tanda petik influencer lah, dikenal publik. Sebetulnya dinamika kehidupan mereka sama dinamika kehidupan manusia biasa pada umumnya itu gak beda jauh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.